Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah doa malam. Biarlah roh sukacita Tuhan turun di tengah-tengah umat Tuhan yang sungguh-sungguh datang beribadah pada sore hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian dengan penuh sukacita, katakan: besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Katakan: aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan: besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Sama-sama kita katakan: Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Dengan sukacita katakan: besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Mari kita sore hari ini siapkan hati kita untuk firman-Nya. Kita mau memiliki telinga sebagai seorang murid yang sungguh-sungguh mendengarkan, bahkan boleh melakukan firman Tuhan. Mari kita naikkan sama-sama pujian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah bersuka cita di dalam Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Engkau yang mengurapi Tuhan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bila urapan Allah turun, apa yang firman disampaikan itu boleh menguatkan, bahkan memberikan pengharapan sukacita yang baru bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Hanya Yesus Pengharapan Kita, yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang yang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menceritakan bahwa di serambi-serambi kolam Betesda ada kumpulan banyak orang sakit yang menantikan mujizat Tuhan. Mereka menunggu di serambi Salomo dengan harapan supaya sakit penyakitnya bisa segera sembuh. Karena tidak ada seorang pun yang menyukai sakit berlama-lama.
Saya percaya setiap orang yang menderita sakit pasti ingin segera sembuh sakit penyakitnya. Dan salah satunya di antara mereka adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Memang Alkitab tidak menyebutkan dengan jelas kira-kira sakitnya apa. Mereka menunggu di tepi kolam. Mereka ingin mendapatkan mujizat ketika mereka masuk ke dalam kolam tersebut. Ketika mereka masuk terlebih dahulu untuk menuju air yang bergoncang tersebut, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka bisa menerima kesembuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah 38 tahun itu sakit? Sepertinya tidak ada harapan untuk bisa sembuh. Karena firman Tuhan menjelaskan tidak ada orang yang menolong. Tidak ada keluarga yang ada di tempat itu untuk menurunkan orang sakit tersebut menuju air yang sedang bergoncang. Karena kedahuluan dengan orang-orang lain yang lebih sehat daripadanya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa orang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun tidak ada keluarga, tidak ada orang yang menolongnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah lewat kisah ini kita bisa belajar supaya kita juga bisa menerima pemulihan dari Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari kisah ini? Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tetap berusaha. Yohanes 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, jawab orang sakit itu kepada Tuhan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang sakit 38 tahun ini berkata, apabila air kolam itu bergoncang, maka saya turun berjalan menuju kolam itu, walaupun tidak ada yang membantu. Akan tetapi orang lain yang lebih sehat, yang lebih lebih kuat, yang sakitnya lebih ringan dari saya, mendahului saya menuju ke kolam tersebut, dan mereka akhirnya disembuhkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, perlu diketahui bahwa orang yang sakit 38 tahun ini pasti mengalami situasi yang tidak enak. Tubuhnya semakin lemah, harta bendanya habis, mentalnya semakin turun, mungkin ngomel terus-terusan, putus asa, semua orang rasanya salah. Semua orang disalahkan, mengomel terus dan menjadi putus asa. Apalagi tidak ada keluarga yang mau peduli. Tidak ada orang lain, tetangga, teman baik sekalipun yang datang untuk membantunya. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari orang yang sakit 38 tahun ini, orang itu tetap berusaha. Orang itu tetap berada di serambi kolam Bethesda. Orang itu tetap berusaha untuk turun mencapai air yang sedang bergoncang itu. Nah, saudaraku kasih Tuhan, apa yang dilakukan orang yang sakit sudah 38 tahun ini perlu kita contoh, perlu kita teladani, yaitu orang ini tetap berusaha. Walaupun menderita sakit penyakit selama 38 tahun lamanya, orang ini tidak patah semangat. Orang ini terus berharap kepada mujizat Tuhan. Orang ini tetap berusaha untuk dekat dengan mujizat Tuhan. Karena di kolam Bethesda itu ada mujizat Tuhan. Ketika air bergoncang, maka mujizat Tuhan terjadi.
ketika malaikat turun menggoncangkan air tersebut, maka mujizat Tuhan terjadi. Dan orang yang sakit 38 tahun lamanya ini tetap berusaha untuk dekat dengan mujizat Tuhan, untuk terus berada di dekat mujizat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin saya dan saudara mengatakan, Pak, aku sudah lemah. Aku sudah putus asa. Aku ingin cepat sembuh. Aku ingin segera dipulihkan oleh Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak, ekonomiku merosot tajam. Keuanganku sudah menipis, bahkan sudah minus, Pak. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang sakit 38 tahun ini sudah memberikan contoh kepada kita. Yaitu dia tetap berusaha dekat dengan mujizat Tuhan. Terus berusaha untuk tetap tinggal dengan mujizat Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, teruslah jaga hubungan dengan Tuhan. Teruslah buat persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan kita, dengan Bapa kita yang di sorga. Dengan lewat doa-doa kita, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara terus dekat dengan mujizat Tuhan. Terus berusaha untuk mendekat dengan mujizat Tuhan. Dan saya percaya kehidupan saudara pasti dipulihkan. Seperti orang yang sudah 38 tahun ini mengalami sakit penyakit. Hal yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari orang sakit 38 tahun ini. Apa yang bisa kita peroleh? Yang kedua, hanya Yesus yang bisa menolong. Yohanes 5 ayat 7-8 dikatakan di sana, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang sakit 38 tahun ini mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tidak ada famili, tidak ada keluarga yang membantu aku untuk menurunkan aku ketika air kolam bergoncang. Tidak ada sahabat, tidak ada famili, tidak ada hamba Tuhan yang berjaga-jaga, menolong aku, menuntun aku, menurunkan aku ke dalam air kolam ketika air tersebut sudah mulai bergoncang. Bagaimana aku bisa sembuh? Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika orang yang sudah 38 tahun ini mengalami sakit penyakit, saya percaya dia berharap ada orang, ada keluarga, ada famili, ada teman, ada handai tolan, ada sahabat yang berada di dekatnya untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan, untuk mengangkatnya, untuk bisa menyembuhkannya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata orang ini tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Sementara dia ingin berjalan untuk menuju air kolam yang sedang bergoncang, orang lain sudah mendahulunya untuk masuk menyentuh air yang sedang bergoncang tersebut. Dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Ketika orang itu disembuhkan oleh Tuhan, yang sudah sembuh sakit, yang sudah sembuh dari sakitnya, segera pulang ke rumahnya. Tetapi apa yang terjadi? Orang lain yang sedang sakit, mereka masuk
ke Serambi, Bethesda untuk juga menerima kesembuhan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasanya orang ini tidak mungkin disembuhkan. Sepertinya orang ini tidak bisa menerima mujizat dari Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang menolongnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang sudah 38 tahun tersebut berjumpa dengan Yesus, mujizat terjadi. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan kembali pulang ke rumahnya. Orang yang sudah 38 tahun ini menerima pertolongan Tuhan, menerima mujizat Tuhan dengan sangat luar biasa. Dari seorang yang lemah, jalannya sudah tertatih-tatih, sudah sulit untuk berjalan. Tetapi ketika menerima mujizat dari Tuhan, orang ini sanggup mengangkat tilamnya dan langsung berjalan kembali pulang ke rumahnya. Yesus bisa menyembuhkan dengan sempurna. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus sanggup memulihkan orang yang sudah 38 tahun sakit ini. Memulihkannya dengan sempurna. Memberi kekuatan yang baru. Memberikan semangat yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau juga sedang berharap mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Untuk menolong sakit penyakitmu yang begitu parah. Engkau sudah berkata, Pak, aku sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Aku sudah pergi dari satu dokter ke dokter yang lain. Aku juga sudah meminum obat dari satu obat-obat yang lain sudah aku minum, sudah aku coba. Sudah aku usahakan untuk melakukan semuanya itu. Mungkin saudara juga berkata, rumah tanggaku saat ini sedang kacau, menantikan pemulihan. Aku sudah banyak membaca buku dan lain sebagainya. Bagaimana memulihkan hubungan rumah tangga yang sudah rusak, yang retak. Tetapi sampai saat ini rumah tanggaku masih kacau. Mungkin ada juga di antara kita yang mengatakan ekonomiku sudah hancur. Hutangku sudah menumpuk. Bahkan aset-asetku mungkin sudah akan mulai disita. Aku sudah tidak tahu kepada siapa lagi aku berharap. Atau mungkin masih ada satu harapan di dalam dirimu. Bahwa mungkin kau berkata, berpikir, aku masih mempunyai satu keluarga. Satu temannya baik. Yang sangat kaya raya. Yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan itulah yang kau harapkan. Tetapi sampai saat ini, engkau tidak mengalami pertolongan apa-apa. Dari keluargamu, dari sahabatmu, yang engkau anggap semuanya bisa menolong dirimu. Tetapi sampai saat ini pun tidak ada pertolongan dari mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus sanggup menolong. Masih ada Tuhan Yesus yang peduli kepada dirimu. Masih ada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi engkau. Dan Yesus yang luar biasa itu sanggup memulihkan hidupmu. Sanggup memberikan mujizat yang sangat luar biasa. Apapun sakit penyakitmu, angkatlah tilammu, berjalanlah dan jadilah sembuh. Itu yang Tuhan katakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menolong tanpa menunggu goncangan air. Karena Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib tanpa sarana apapun. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menolong dirimu dengan berbagai macam cara. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, jangan batasi Tuhan bagaimana Tuhan ingin menolong dirimu.
Yang penting bagi dirimu, tetap tinggal di hadirat Tuhan. Tetap tinggal dekat dengan mujizat Tuhan. Buat hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus berdoa, terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus menolong tidak melihat sakitmu parah atau tidak. Yesus menolong dirimu yang sakit baru setahun atau puluhan tahun. Yesus bisa menolong orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kuburnya dibangkitkan oleh Yesus. Bukan kepada gereja yang megah kita berharap. Bukan kepada orang yang kaya raya, yang punya kedudukan tinggi kita berharap. Tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus yang bisa dan sanggup menolong kehidupan kita tanpa batas apapun. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah bahwa sampai saat ini mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih akan dilakukan. Hai saudaraku yang ada di rumah saat ini, engkau yang menunggu kesembuhan, engkau yang ingin ekonomimu dipulihkan oleh Tuhan, tetaplah berusaha untuk dekat dengan mujizat Tuhan. Dan percayalah, Yesus sanggup menolong hidupmu dengan banyak cara. Jangan batasi kuasa Tuhan, supaya Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 14 dikatakan di sana, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita yang sudah menerima kesembuhan, terima mujizat, terima pemulihan dari Tuhan. Yesus mengatakan, Tuhan Allah mengatakan jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Yesus ingin supaya orang yang lumpuh itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sebagai manusia baru dengan pikiran Kristus. Supaya hidup kita terus menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara pada sore hari ini. Tetap semangat, tetap tinggal dekat dengan hadirat Tuhan. Maka mujizat Tuhan akan turun atas hidupmu saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur pada sore hari ini karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sadar saat ini kami membutuhkan kekuatan, pertolongan, mujizat dari Engkau Tuhan. Kami mungkin sudah mengandalkan orang lain, mengandalkan kekayaan kami, mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Mungkin kami saat ini sudah menjauh dari Engkau, meninggalkan hadirat-Mu, meninggalkan persekutuan yang intim dengan Engkau. Tetapi firman-Mu sudah menegur hidup kami, untuk kami terus berusaha tinggal dekat dengan mujizat. Dan kami percaya saatnya akan tiba sesuai dengan waktu-Mu. Kami akan terima mujizat. Bahkan sore hari ini kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Tingkap-tingkap langit sudah dibukakan dan berkat Allah turun atas kami. Berkati sidang jemaat-Mu yang sedang di rumah. Usaha mereka, pekerjaan mereka dibuat berhasil. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Keluarga mereka sudah dipulihkan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani untuk membuat rekaman ini ya Bapa. Supaya hidup mereka boleh dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di GBI Bangkalan ini Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala beserta keluarga.
wakil gembala, semua aktivis gereja, semuanya menerima berkat Tuhan. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah dijamah, sudah disembuhkan oleh Engkau. Berkati bangsa Indonesia, pulihkan negeri ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, beserta keluarganya, para menteri dan semua staf yang lain Tuhan. Bila semuanya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga Indonesia semakin baik, semakin sejahtera. Terima kasih. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan terima berkat yang ajaib, yang luar biasa dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat sore. Tetap semangat. Tuhan memberkati.